إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى يا أيها الناس يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah masih diberikan Allah keimanan, ketaatan, begitu juga keamanan sehingga kita bisa beribadah dengan tenang. Membandingkan saudara-saudara kita yang ada di Palestina tiap hari melayani jenazah ambulan orang yang meninggal akibat kebrutalan negara Yahudi yang membunuhi kaum muslimin karena perasaan dendam, dengki yang turun-temurun yang mereka wariskan kepada keturunannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persoalan Yahudi di dalam Al-Quran sebenarnya sudah tuntas. Bagaimana perilaku mereka dari dulu, dari sejak mereka hidup bersama para nabi-nabi mereka, sifat dan watak mereka, itu semuanya sudah selesai dibahas oleh Allah dalam Al-Quran Karim dan ditambah dengan penjelasan-penjelasan yang lebih lengkap dalam sejarah kehidupan Nabi. Jadi siapa saja yang membaca sejarah kehidupan Nabi akan mendapatkan gambaran yang terang benderang tentang sifat, watak, karakter, pembawaan, mental Yahudi. Berjanji tidak pernah menepati, curang, melipat dalam guntingan, membenci orang-orang beriman, berencana melakukan pembunuhan. Sedang nabi-nabi mereka sendiri mereka bunuh, apalagi orang lain. Dan di dalam salah satu pedoman beragama mereka ada yang namanya kitab Talmud di samping Taurat. Di dalam Talmud itu, dan mereka percaya kebenaran itu sebagai kitab suci, bahwa bangsa di dunia ini diciptakan oleh Allah itu hanya untuk menjadi budak mereka. Inilah menjadi keyakinan Yahudi. Oleh karenanya apa yang mereka lakukan di permukaan bumi ini tidak mengherankan kalau orang membaca dasar-dasar ideologi mereka. Mereka menganggap anak Tuhan, kekasih Tuhan, yang kalau mereka melakukan kejahatan, kesalahan apa saja, itu semuanya bersih. Dan mereka diberikan hak untuk memperkuda, mengisap darah, memperhamba manusia siapapun dia. Jadi inilah pola pikir Yahudi dari dulu. Adapun mereka membunuh nabi-nabi, ini tidak asing lagi di dalam Al-Quran. Wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq. Membunuh nabi-nabi mereka sendiri mereka bunuh, apalagi orang biasa dan bukan dari etnis keturunan mereka. Di dalam surah Al-Isra secara khusus
Agak unik, Allah memberitakan tentang Yahudi Bani Israel dari mulai ayat 4 sampai ayat 7. Firman Allah, wa qadayna ila bani Israel fil kitab la tufsidunna fil ardi wa la ta'dunna 'uluwan kabira. Telah kami putuskan untuk Bani Israel itu di dalam Alkitab bahwa mereka melakukan kerusakan di muka bumi 2 kali dan menyombongkan diri sesombong-sombongnya. Al-Isra ayat 4. Apa kata para mufassir? Bahwa sebutan 2 kali ini menimbulkan beberapa tafsiran. Ada yang mengatakan kedua kali ini artinya dua-duanya ini sudah berlalu pada masa lalu, di mana mereka dahulu melakukan kerusakan di muka bumi, pembunuhan, penipuan, menghalalkan apa yang haram, dan menyombongkan diri sesombong-sombongnya. Mereka menganggap manusia lain itu hanya budak yang diciptakan untuk berkhidmat kepada mereka. Namun ada beberapa ahli tafsir, wabil khusus di zaman ini, seorang profesor dari Universitas Al-Azhar, Syekh Dr. Abdul Sattar, mengatakan kali yang pertama itu masa lalu, tetapi kali yang kedua ini, karena Allah tadi mengatakan kamu melakukan kerusakan di muka bumi 2 kali dan menyombongkan diri sombong-sombongnya. Jadi kali yang kedua itu adalah di zaman kita, di mana baik sebelum berdirinya negara mereka, negara Yahudi, sampai berdirinya negara Yahudi yang dipaksakan, sampai kepada pengusiran, pembunuhan, pembantaian, membumi hanguskan negara-negara Arab dan menjajah wilayah Palestina, hanya menyisakan sebagian kecil saja untuk penduduk asli. Itu adalah bagian daripada kerusakan yang terakhir yang mereka lakukan. Lalu kata Allah di dalam ayat kelima, fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaikum 'ibadan lana. Apabila telah datang hukuman atas kejahatan kamu yang pertama, kami kirim untuk menghadapi kamu hamba-hamba kami, ibadan lana, uli ba'sin syadid, yang memiliki kekuatan yang perkasa. Fajazu khilal diyar, lalu mereka menjelajah di sekitar negeri itu. Wa kana wa'dan maf'ula, dan ini adalah janji yang sudah dipastikan. Itu janji yang pertama. Lalu Yahudi memang betul-betul dihabisi oleh ibadan lana, yang disebut Allah hamba-hamba kami. Siapa hamba-hamba kami ini? Beberapa ahli tafsir juga berbeda. Ada yang mengatakan Babilonia dan seterusnya. Lalu setelah keruntuhan atau kehancuran mereka yang pertama, kata Allah di ayat ke-6, summa radadna lakumul karrata 'alaihim, kami kembalikan kejayaan kepada Yahudi itu. Inilah dia di zaman sekarang, kejayaan Yahudi di zaman sekarang. Wa amdadnakum bi amwalin wa banin, dan kami limpahkan kepada kamu harta dan anak. Wa ja'alnakum aktsara nafira, dan kami jadikan kamu kaum yang paling banyak terpencar di mana-mana. Siapa saja yang suka menganalisa, memantau, menemukan kebenaran ayat ini, bahwa yang pertama kata Allah, kejayaan di tangan Yahudi. Mereka menguasai berbagai bidang. Kemudian Allah memberikan kepada mereka harta yang banyak. Milioner-milioner Amerika adalah Yahudi. Inggris, di Australia, di Jerman, di Perancis adalah orang-orang Yahudi. Jadi Allah kembalikan kejayaan kepada mereka. Mereka menguasai. Jumlah mereka di suatu negeri tidak begitu banyak. Di Amerika jumlah mereka 5 juta orang, tetapi menguasai politik Amerika. Tidak ada presiden yang terpilih di Amerika kecuali sudah menandatangani kontrak dengan Yahudi akan membela kebijakan-kebijakan Israel.
Oleh karenanya kita lihat kemarin sewaktu Israel membombardir Palestina, yang pertama sekali muncul adalah Amerika membela, mengatakan bahwa Amerika berdiri teguh di belakang Israel. Jadi semua negara-negara besar, mobil khusus di Amerika itu adalah di bawah kontrol mereka, karena mereka bangkir, mereka pedagang-pedagang besar, milioner, dan mereka menguasai berbagai bidang. Kekayaan Allah berikan, hampir tidak ada yang namanya perusahaan tambang emas di dunia ini yang tidak milik Yahudi. Itulah kekayaan mereka. Jadi emas, permata, bisnis itu ada di tangan mereka. Jadi benar kata Allah, dan kami berikan kepada kalian anak keturunan, dan kamu menjadi umat yang banyak terpencar di mana-mana. Jadi di mana-mana saja Yahudi itu. Di Indonesia mengherankan kenapa ada sinagog di kota-kota besar di Indonesia. Padahal sepengetahuan kita tidak ada Yahudi. Tetapi orang yang membaca sejarah bahwa Yahudi itu dibonceng oleh Belanda ketika Belanda menjajah di Indonesia. Dan bagaimana pengaruh Yahudi di negeri Belanda luar biasa. Amsterdam, salah satu kota terbesar di Belanda, dalam ketentuannya gubernur yang terpilih wajib Yahudi. Jadi itu semuanya membuktikan bagaimana luar biasanya kekuasaan Yahudi ini di dunia, khususnya di negara-negara yang maju. Lalu kata Allah di ayat ke-7, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, kalau kekayaan dan kejayaan Allah kembalikan kepada kamu, itu kamu pakai untuk kebaikan, itu kembalinya kepada kamu. Ahsantum li anfusikum, itu untuk diri kamu. Wa in asatum falaha. Tetapi kalau sekiranya kejayaan dan kekayaan kamu gunakan untuk merusak kembali sebagaimana pendahulu kamu dahulu, maka itu juga akan pulang kepada kamu. Ternyata Yahudi memang aslinya wataknya bangsa perusak, perusak ideologi, perusak filsafat, perusak ekonomi, perusak dalam segala kejahatan. Tokoh ataupun pionir dalam berbagai kejahatan yang berskala global itu Yahudi. Bisnis persenjataan, jual beli senjata di dunia ini otaknya Yahudi. Pembunuhan-pembunuhan yang mereka lakukan, mereka tidak ingin ada ahli nuklir di luar Yahudi. Beberapa ahli nuklir dari bangsa Palestina mati mereka bunuh. Dalam konferensi-konferensi internasional mereka buntuti. Begitu juga dengan orang-orang Arab yang ahli nuklir, khususnya bangsa Irak, mereka bunuh di hotelnya, karena mereka tidak ingin yang namanya ahli nuklir itu ada dari kalangan orang-orang muslimin. Jadi kejahatan Yahudi ini memang sudah melampaui batas, dan orang muslimlah yang paling tahu kejahatan Yahudi itu karena tertuang di dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Lalu kata Allah, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ. Apabila datang waktu hukuman yang terakhir. Nah, inilah yang kata ahli tafsir tadi, ini menunggu kapan ini waktunya, temponya, pembalasan Allah atas hukuman kejahatan mereka untuk yang termin kedua. Maka pasti Allah akan mengirim ibadan lana, hamba-hambanya yang beriman, yang akidahnya kuat, yang bertawakal kepada Allah, yang menjalankan syariat, yang konsisten dengan sunnah-sunnah nabinya. Maka saatnya akan berhadapan dengan kaum Yahudi, liyasu'u wujuhakum, agar orang-orang beriman tadi menghitamkan wajah-wajah kamu dan mereka masuk ke dalam masjid. Tentu yang maksud di sini adalah Masjidil Aqsa,
sebagaimana mereka memasukinya dahulu pertama kali, dan mereka akan meluluh lantahkan kesombongan kamu itu. Nah, kejahatan dan kebrutalan Yahudi ini bukan sekali dua kali. Pembantaian Sobra Shatila, orang yang sudah berusia 50-60 tahun masih ingat bagaimana perkemahan di Lebanon Selatan Sobra Shatila yang isinya anak-anak Palestina habis dibantai oleh Yahudi. Kemudian tahun 2008, sebuah pembantaian yang hampir tidak ada taranya pada saat itu. 1.000 lebih orang Palestina mati, dibunuh, dibombardir rumah sakit, universitas, sekolah, dan seluruhnya habis rata dengan tanah. Tidak ada kesalahan bangsa Palestina. Lalu kemarin hari Ahad, hari Sabtu yang lalu, menjelang maghrib, mereka menunjukkan lagi kebrutalannya dengan alasan membalas serangan Hamas. Nah, di sini kita kaum muslimin yang harus paham kenapa Hamas melancarkan serangan. Karena mereka membela tanah airnya, membela tempat hidupnya yang dijajah. Sebagian orang ada yang ikut-ikutan, terpengaruh oleh penilaian pers, khususnya pers barat, yang mengatakan kira-kira bahwa balas dendam itu sah-sah saja. Bisa kita ibaratkan geng sindikat perampok datang ke rumah kita, lalu menguasai, minta kunci, meminta keluarkan isi kamar, berharta perhiasan, lalu membunuh anggota keluarga kita di dalam rumah itu, dan dia menguasai rumah kita, lalu dia mengatakan kamu jangan melawan karena kami menguasai tempat ini, kamu boleh tinggal di garasi. Ketika yang punya rumah melawan kejahatan biadab perampok, geng perampok itu, dia katakan kamu teroris. Jadi pola pikir yang terbalik-balik. Orang melawan, membela tanah airnya dikatakan teroris, persis seperti dahulu di zaman Belanda. Ketika aktivis bangsa Indonesia ini melawan Belanda, apa yang dikatakan Belanda? Mereka itu kaum ekstremis. Jadi berulang kembali sejarah. Yang menuntut haknya dikatakan ekstremis, sekarang dikatakan teroris, kelompok teroris. Penjahat, penjajah dianggap sebagai kekuatan yang resmi, yang sah. Inilah betul-betul kezaliman dan ketidakadilan. Jadi apa yang dilakukan oleh Hamas pada hari Sabtu itu merupakan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa membayangkan, dan Israel sendiri terperangah. Kenapa bisa Hamas, kelompok kecil, hanya sayap saja militer dari Palestina, bisa menembus batas perbatasan pemukiman Israel? Yang kita bayangkan, pemukiman Israel pasti benteng yang luar biasa dahsyat pengamanannya. Tetapi kekuasaan Allah di dalam Al-Quran, falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Bukan kamu yang membunuh musuh-musuh Allah itu, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Mereka memperjuangkan kemerdekaannya. Mereka melawan penjajah yang merampas tanah air, hak membunuhi keluarga mereka. Perlawanan itu dianggap sebagai tindakan kekerasan, terorisme. Sementara si penjajah dengan segala kebrutalannya dianggap perbuatan yang sah. Pola pikir siapa ini? Pola pikir penjahat. Jadi kalau kita ikut-ikutan terpengaruh dengan media barat, kita juga termasuk orang-orang yang memiliki pola pikir penjahat. Mudah-mudahan kaum muslimin hari ini khutbah menurut permintaan Duta Besar Palestina, seluruh Indonesia hendaknya mengangkat tema khutbah tentang Palestina.
Tidak ada hak bagi Israel sejengkal pun dari bumi Palestina itu. Mereka datang sebagai penjajah, sebagaimana negeri-negeri Muslim dahulu pernah dijajah Belanda, Inggris, Portugis, Spanyol, dan seterusnya. Begitulah kondisi bangsa Palestina saat ini. Ada dua negeri yang terjajah di muka bumi ini, dan duanya adalah bumi Islam. Yang pertama Palestina, dan semua Muslim barangkali tahu. Tetapi ada yang kedua, penjajah Cina di Turkistan Timur. Sama bejatnya, sama brutalnya, sama kejamnya Cina dengan Yahudi Israel itu. Dan mereka lah yang menguasai dunia saat ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kaum muslimin untuk mengakhiri kezaliman dan penyiksaan yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah kepada mereka. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Ayyuhal ikhwatul muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad faza al-muttaqun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah Jumat dirahmati Allah. Apa sikap kita? Muslim itu diikat oleh akidah. Persaudaraan mereka persaudaraan ideologis, bukan persaudaraan kepentingan. Mereka apabila ditimpa suatu penderitaan, maka seluruh kaum muslimin merasakan penderitaan itu. Jadi kalau mereka kehilangan rumahnya rata dengan tanah, saudaranya, anaknya, bayinya mati dibunuh oleh rudal-rudal Yahudi, maka penderitaan serupa ikut dirasakan oleh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Lalu apa yang kita lakukan? Kita mengadu, yang pertama kita mengadu kepada Allah Rabbul Alamin. Kita berdoa, tidak berhenti kita berdoa. Kapan dan di mana saja kita berada, kita tidak pernah melupakan Palestina. Agar Allah Ta'ala membela perjuangan mereka, agar Allah Ta'ala mengakhiri penindasan terhadap mereka, kezaliman Yahudi. Kemudian yang kedua, memberikan dukungan solidaritas. Dan ini sangat penting, baik berupa solidaritas, berupa dana di mana-mana sekarang. Asalkan pengumpulan dana itu sah, maka adalah merupakan tuntutan ukhuwah kita untuk membela mereka, karena pastilah mereka membutuhkan dana untuk membangun kembali rumahnya, sarana-sarana yang mereka perlukan, rumah sakit yang habis dibombardir. Maka perlu kita memberikan bantuan finansial kepada mereka melalui saluran-saluran rekening yang dipercaya. Kemudian begitu juga ada suatu hal yang terlupakan orang. Sebenarnya hukuman terhadap para kaum zalim itu adalah embargo ekonomi, karena mereka ini punya perusahaan bisnis di negara muslim. Mereka punya perusahaan makanan, restoran di sekitar kita. Ada ayam goreng, ada kopi, banyak makanan mereka di sekitar kita, di mall-mall kita. Adalah kemampuan seorang muslim untuk menahan dirinya untuk tidak belanja dari restoran, toko-toko mereka itu. Karena sesungguhnya apabila itu berhenti, maka mereka pasti akan kalang kabut, sebagaimana yang pernah terjadi di negara Timur Tengah. Hanya dalam beberapa hari orang Arab di Dubai dan beberapa negara lainnya tidak belanja di supermarket punya orang-orang Yahudi itu, mereka semuanya gelagapan, dan itu pasti akan mempengaruhi kebijakan induknya, yaitu Israel. Begitu juga untuk menghentikan kekejaman Cina di Turkistan Timur, maka seharusnya kaum muslimin
juga bisa bertindak terhadap perusahaan yang dimiliki oleh mereka-mereka ini yang ada di sekitar kita, di samping rumah kita, di depan rumah kita. Apabila ini bisa terjadi, maka perusahaan mereka itu akan gulung tikar dan mereka akan berpikir dua kali untuk melakukan penindasan dan kezaliman terhadap kaum muslimin, baik di luar maupun di dalam negeri sendiri. Mudah-mudahan kita memiliki kesadaran yang serupa. Alhamdulillah, makanan yang dijual oleh saudara kita yang muslim tidak kurang, rasa apapun ada, minuman seperti apapun ada tersedia. Tetapi persoalan kaum muslimin ini gengsinya yang terlalu besar. Dia tidak mau membeli makanan, minuman dari saudaranya sendiri, dan dia merasa hebat kalau sudah membeli makanan dari buatan produksi musuh-musuh yang zalim itu. Mudah-mudahan sekali lagi Allah menimbulkan kesadaran. Khatib hanya bisa mengetuk, hentikan belanja di tempat-tempat mereka, cari tempat-tempat belanja di tengah saudara kaum muslimin. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warḍa Allahumma 'an sadati Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa 'Ali وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل بقاع الأرض يا أرحم الراحمين. اللهم انصرنا وانصر إخواننا وانصر عبادك المستضعفين المظلومين المضطهدين في أرضك يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله أعلم ما تصنعون.